Ini tentang manusia modern. Ini kritik terhadap kita yang terlalu terpesona dengan Barat. Kemudian kita mengklaim diri kita jadi orang modern. Katanya Iqbal, itu kalimatnya unik. Kalimat pertama itu perhatikan, cinta lari, pikiran menggigitnya bagai seekor ular. Jadi kita kehilangan kualitas timur. Orang timur itu kecenderungannya lebih intuitif, urusan cinta, urusan rasa. Tapi begitu masuk pengaruh Barat, cinta lari. Kita hanya percaya dengan pikiran, dengan akal kita. Pikiran menggigitnya bagai seekor ular. Tak sanggup ia membawa dirinya menuju penglihatan batin. Kita tidak cerdas lagi secara batin sekarang. Kalau secara akal, orang pinter sekarang banyaknya luar biasa. Tapi secara batin, jumlahnya semakin lama semakin berkurang, semakin menyusut. Bintang-bintang dapat dipacunya, namun pikirannya sendiri tak dapat dijelajahi. Ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya. Orang modern itu maju luar biasa, ilmunya luas, pengetahuannya luar biasa, hasilnya apa? Bingung dewe. Ya kan? Kita kebingungan di belantara ilmu pengetahuan yang kita bikin sendiri. Jadi ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya. Dan kehilangan ukuran tentang yang baik dan penyakitnya. Jadi orang modern itu sekarang tidak punya standar mana baik, mana buruk. Sehingga ya hasilnya bingung. Terus tidak ngerti penyakitnya apa. Orang itu yang orang sakit kok tidak ngerti penyakitnya apa, itu lebih bahaya. Karena dia tahu dirinya sakit, tapi tidak tahu sakit apa. Itu kan lebih mengerikan. Harusnya kamu minum obat sakit kepala, malah minum obat sakit perut. Akhirnya kamu nambah penyakit. Mungkin kamu jadi mules, malah jadi mencret. Penyakitnya tambah. Kenapa? Kamu tidak tahu penyakitnya di mana. Hari ini kan kita sering begitu, nabrak-nabrak, nebak-nebak penyakitnya apa. Kenapa bisa begitu? Perangkat intelijensi kita menyusut banyak. Kita kehilangan cinta, kehilangan dimensi batin. Ngertinya cuma akal. Terus kita cari-cari penyakit kita hanya dengan akal saja. Terus kita tebak-tebak. Mungkin ini, mungkin itu. Terus kita gegeran, terus kita beli obat versi penyakit kita. Masing-masing menawarkan obat sesuai tebakan penyakitnya. Akhirnya kadang-kadang malah nambah penyakit gara-gara gegeran obat siapa yang lebih manjur. Oh, itu situasi hari ini itu ciri manusia modern. Sinar matahari dapat ditawannya, namun tiada matahari yang terbit di sana buat menyingkap malam-malamnya yang kelam. Kita dahsyat menaklukkan alam semesta, tapi kita buta tentang diri kita sendiri. Matahari dalam diri kita padam. Itu cirinya manusia modern hari ini. Itu bayangkan, saya Hussein Nasr itu nulis buku tebal luar biasa tentang kritik nestapa manusia modern. Tapi Iqbal cukup bikin satu puisi, itu rasanya sudah kena semua. Itu dahsyatnya dunia seni, dunia sastra. Hanya dari puisinya pun cuma satu bait ini. Tapi kan penyakit-penyakit modern bisa ketemu semua di situ. Oke, kalau ini untuk kalian, puisinya agak panjang. Anggap saja nasihat ya buat kalian. Kalian kan masih muda, kecuali yang sudah tua. Harapan kepada pemuda. Aku harapkan pemuda inilah yang akan sanggup membangun zaman baru, memperbarui kekuatan iman, menjalankan pelita hidayah, menyebarkan ajaran Khotamul Anbiya,
menancapkan di tengah medan pokok ajaran Ibrahim. Api ini akan hidup kembali dan membakar. Ini ringkesnya, anak-anak muda, pelihara apimu, semangat hidupmu yang pertama. Kalianlah kunci zaman baru. Pemuda ini yang akan jadi kunci zaman baru. Kalau tidak, berarti kalian hanya ikut-ikutan zaman dan mungkin pemuda yang akan datang yang akan jadi zaman baru. Harusnya kalian, sudah saatnya kalian membangun zaman baru. Tidak usah nunggu anakmu besok. Saatnya di kalian. Jangan mengeluh. Hai orang yang mengadu, jangan putus asa melihat lengang kebunmu. Cahaya pagi telah terhampar bersih dan kembang-kembang telah menyebar harum narwastu. Narwastu itu akar-akaran yang wangi. Jadi jangan mengeluh, jangan mengeluhkan situasi. Jangan mundur hanya lihat betapa ruwetnya kondisi hari ini. Karena pada saatnya Khalifatul Ard akan diserahkan kembali padamu, kembali ke tanganmu. Bersedialah sekarang, tegaklah untuk menetapkan engkau ada. Bahasa lainnya, eksislah jadi dirimu sendiri. Karena nanti tongkat Khalifatullah fil ard itu akan diberikan ke tanganmu. Pasti. Dengan mulah nur tauhid akan disempurnakan kembali. Engkaulah minyak atar itu. Atar itu parfum, wangi. Meskipun masih tersimpan dalam kuntum yang akan mekar. Tegaklah dan pikullah amanat ini atas pundakmu. Hembuskanlah panas nafasmu di atas kebun ini agar harum-harum narwastu meliputi segala. Dan janganlah memilih hidup bak nyanyian ombak hanya berbunyi ketika terhempas di pantai. Tapi jadilah kamu air bah, mengubah dunia dengan amalmu. Kibaskan sayapmu di seluruh ufuk. Sinarilah zaman dengan nur imanmu. Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu. Patrikanlah segala dengan nama Muhammad. Jadilah generasi muda yang kreatif, produktif, tegak, menjulang, luar biasa. Berkaryalah sebanyak mungkin, produktiflah, dan patrikan di setiap karyamu itu nama Muhammad. Disitulah nanti kejayaan Islam akan kembali lagi. Kamu tidak usah membahas capek-capek kapan dunia Islam akan bangkit lagi. Kuncinya di tanganmu. Perbanyak produkmu, karya kreatifmu. Dan begitu orang tahu itu karyamu, maka kejayaan kita akan kembali lagi. Nah, itu harapannya Iqbal pada kita. Jadi simpan terus api dalam dirimu. Api ya dalam dirimu itu mungkin kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengicil. Oke lah, hidup itu memang dinamis, tapi jangan sampai mati. Jangan sampai kehilangan gairah hidup. Kalian harus punya cita-cita besar. Yang selain itu jadikan pendukung untuk cita-citamu. Ini lebih tegas lagi. Nasihat elang pada anaknya. Saya ambil ini karena kan simbol negara kita kan burung ini. Ya, anggap saja ini nasihat dari negara kita sendiri, simbol kita sendiri. Jadi kita ini Garuda, kita ini elang. Dan inilah nasihat elang kepada anaknya. Katanya elang, kau tahu bahwa semua elang hanya pantas bagi sesama elang. Dengan segenggam sayap, masing-masing memiliki hati singa. Harus berani dan hormat diri. Sergaplah mangsa yang besar saja.
Jangan sibuk dengan ayam hutan, burung meliwis, dan pipit, kecuali jika kau ingin melatih kepandaianmu berburu. Jadi nak, jangan kamu repot sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Seandainya kamu terpaksa terlibat dengan hal-hal kecil, anggap saja latihan. Mangsamu adalah mangsa yang besar. Adalah hina, pengecut, tanpa berusaha mengeram, membersihkan paruh kotor dengan mengambil makanan dari tanah. Jangan ambil makanan dari tanah. Kenapa? Hanya elang tolol yang meniru cara hidup burung pipit yang pemalu akan menjumpai nasib malang, sebab ialah yang menjadi mangsa buruannya. Jadi jatahmu adalah langit, kamu adalah Garuda, jangan mengais-ngais tanah. Ku tahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya, oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum. Kalau kamu hanya mengais tanah mencari sisa-sisa gandum, maka engkau akan dianggap debu bahkan oleh mangsamu. Peliharalah martabatmu hingga hidupmu bahagia. Selalulah geram, keras, berani, dan kuat dalam perjuangan hidup. Biarlah ayam hutan yang malang punya tubuh indah dan langsing. Jangan kayak ayam hutan. Kamu harus tegap, kuat. Bangunlah dirimu kokoh seteguh rusa jantan. Apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan fana ini datang dari hidup yang penuh keberanian, kegiatan, dan kecermatan. Nasihat berharga yang telah diberikan elang pada anaknya: jadikan tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan manikam. Jangan kehilangan diri dalam penggembalaan seperti domba dan kerbau. Jadilah dirimu seperti nenek moyangmu semenjak dulu. Ku ingat dengan baik betapa orang tuaku senantiasa menasihatiku begitu. Jangan bangun sarangmu di dahan pohon, ujar mereka. Kita para elang tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia. Surga kita di puncak-puncak gunung, gurun luas, dan tebing jurang. Bagi kita haram menjumput bulir-bulir jelai dari tanah, sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas. Ruangmu adalah langit. Kamu jangan merendahkan dirimu seperti bulir-bulir jelai dari tanah. Penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi, di mataku lebih buruk dari burung kelahiran bumi. Kita ini makhluk langit, tapi kalau kita pindah ke bumi, derajat kita akan lebih buruk daripada burung kelahiran bumi. Bagi elang ladang, buruannya adalah karang dan batu jurang. Karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya. Kau adalah salah seorang anak buas yang bermata dingin, keturunan paling murni dari burung Garuda. Jika seekor elang muda ditantang oleh seekor harimau, tanpa mengenal takut, ia akan membelalakkan matanya. Tidak usah dicari yang simbolnya harimau negara mana. Oke ya. Oh, itu bisa kamu ambil simbol untuk PSSI ini. Garuda muda. Harusnya tanpa mengenal takut ia membelalakkan matanya. Terbangmu pasti dan megah seperti terbangnya malaikat. Dalam nadimu mengalir darah raja purba puncak-puncak gunung. Di bawah kolong langit yang luas ini kau tinggal. Martabatmu terangkat oleh kekuatan. Sasaran apapun tak ditampik oleh matamu. Kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain kapanpun saja. Baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur.
Itu nasihat elang pada anaknya. Jadi bayangkan kamu membaca karya kayak gini, itu kan semangatmu meluap. Jadi tidak terus kamu jadi loyo, jadi putus asa, tapi kamu penuh gairah, kamu muncul kesadaran, iya ya aku ini orang hebat loh. Tidak pada tempatnya aku minder, aku merendah-rendahkan dirimu. Nenek moyang kita, nenek moyang yang hebat, punya karya hebat, dunia ditaklukkannya. Masa kita hanya sampai segini saja? Itu semangatnya muncul. Ini yang oleh Iqbal disebut seni Islam yang kreatif, produktif, menegaskan jati diri kita lewat ego. Oke, itulah hakikat yang seharusnya dari sebuah seni Islam yang eksistensial versi Muhammad Iqbal.